Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yanto Maulana Restu dari Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, peserta PKDP 2025 PTP UIN Saizu Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI yang mengerucut kepada pertemuan kelima, yaitu tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang memimpin doa dulu? Ya, silakan. Saya absen dulu. Anissa Nur Hanifah, Lulu Lutfiah. Jadi yang izin 3 ya, Dea, Amelia, sama Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini itu bisa dilihat, ini lanjutan dari materi kita yang minggu kemarin. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian dari metode, pengertian dari pendekatan, atau pengertian dari pembelajaran, sama ruang lingkup dan lain sebagainya. Nah, masih ingat? Nah, selanjutnya kita pada kesempatan ini terfokus kepada permasalahan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Dalam mengajar, khususnya mengajar di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, ini ada strategi-strategi yang bisa kita pakai. Tapi ini fokus ya kepada Al-Quran Hadis, walaupun bukan hanya Al-Quran Hadis saja sebenarnya, tapi kita juga bisa pakai di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, untuk kesempatan ini kita harus bisa dan mempunyai banyak inovasi, mempunyai strategi-strategi dalam mengajar, khususnya mengajar ke PAI-an, wabil khusus lagi ini Al-Quran Hadis. Selanjutnya, di slide yang kedua ini masuk ke dalam pendahuluan. Di pendahuluan ini ada yang mau baca, silakan. Pembelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian penting dalam pendidikan atau pengajaran. Tujuannya, peserta didik tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi juga memahami dan mengenal. Diperlukan strategi yang relevan dan karakteristik dan. Nah, kira-kira, oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Luar biasa, lantang. Nah, sekarang gini, pelajaran PAI yang ada di sekolah, khususnya di madrasah itu ada berapa? 1, 4 ya, Al-Quran Hadis ini. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, akidah akhlak. Yang keempat, SKI. Jadi cakupannya 4.
ini Al-Quran hadis itu salah satunya dari 4. Makanya tadi disebutkan bahwa Al-Quran hadis ini bagian penting. Al-Baqarah ayat 143. artinya apa? Dan demikian pula kami telah menjadikanmu sebagai umat. Nah, ini masuk ke dalam ranah moderasi beragama. Masuk ke dalam pengajaran atau pendidikan moderat. Ini contohnya diambil dari surat Al-Baqarah ayat 143 ini. Ini mengacu tentang moderasi beragama. Dan demikian pula kami telah menjadikanmu sebagai umat pertengahan. Umat yang tawasud, tawazun, i'tidal. Maksud pertengahan itu moderat. Nah, ini tuntutan untuk kita semuanya harus bersikap moderat. Lawannya moderat itu apa? Lawan moderat apa? Kalau bagi kelompok misalkan. Kemudian kelompok ini saya kasih masalah sekarang itu judul misalkan. Kelompok ini saya kasih masalah apa yang tren sekarang? Sonhoreg. Tahu Sonhoreg gak? Sonhoreg misalkan. Coba dianalisis masalah tersebut dan berikan referensi dari Al-Quran atau hadisnya. Nah, jadi memang lebih jadi campur dengan metode yang tadi diskusi. Cuman beda gitu. Jadi berawal dari masalah sehingga kita mencari solusi gitu. Dari sisi Al-Quran dan dari sisi hadisnya. Etika berbicara di media sosial misalnya. Nah, itu kan banyak ketika berbicara di media sosial itu banyak yang tidak memakai etika. Nah, itu dianalisis dan dicari solusinya itu seperti apa supaya ketika di media sosial itu beretika semuanya. Nah, itu sampai di sini berapa? Nah, yang terakhir ya, berbasis teknologi. Kalau berbasis teknologi, ini juga pembelajaran kita salah satunya ini berbasis teknologi, memakai PPT atau kita juga bisa buka web ya, web dari Al-Quran digital, kemudian dari hadis via aplikasi Play Store itu juga bisa, atau tafsir hadis dari web atau selain strategi pembelajaran berbasis teknologi, apakah ada lagi strategi yang lain yang akan pembelajaran berbasis? Oke, selain teknologi, strategi pembelajaran apa? Oke, nanti di mata kuliah kita ada inovasi pembelajaran. Nah, untuk penerapannya selain yang teknologi, kita kolaborasi saja atau kita berinovasi lagi. Nah, yang lebih gampangnya karena kalau berinovasi itu bisa disebut sulit, kita kolaborasikan dari ke-8 strategi ini. Kita pakai berapa misalkan antara teknologi dengan empirik misalkan. Oke, sekarang berhitung dari sini. Berhitungnya sampai 4. Kalau sudah 4 nanti ke 1 lagi. Paham? Coba. Empat. Nih. Oke, yang satu, yang berarti yang satu dengan yang satu buat kelompok. Ini kelompok 1 segini. Kelompok 2 mana? 2 ini. Yang 3 mana? Ini 2, ini 3. 3. Yang 4 mana? Ini 4. Ini 3. Ini 1. Mana 2? Sama ini.
Oh, 3. Yang 2 mana? 2 sini. 2, 3, 4. Oke. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Review dan presentasikan secara singkat oleh masing-masing kelompok 2 saja. Kelompok 3 menghadap ke teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Amalia, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan tentang pembelajaran secara langsung. Alasannya lebih mudah dipahami oleh siswa dan bisa langsung mengetahui mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Contohnya seperti guru mentalaki kepada muridnya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, sampai di sini. Sampai di sini berarti peta konsepnya. Peta konsepnya ini strategi pembelajaran Al-Quran hadis bisa kita pakai berapa semuanya? 8. Ini kesimpulannya. Yang pertama, strategi pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keempat, 6, 7, 8. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.